Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mengenai energi ionisasi, keelektronegatifan, dan sifat logam dan non-logam. Sebelum kami memulai materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Michelle Nikizia Zasti Payung, dari absen 20. Saya Lysia Rafina, absen 11. Saya Mailalinas Fatimah Deka, absen 19. Perkenalkan, nama saya Arkan Rabani, absen 5. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azralifa, absen 3. Perkenalkan, nama saya Fakih Alfarizi, absen 12. Energi ionisasi. Apa sih energi ionisasi itu? Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral dalam keadaan gas. Energi ionisasi pertama adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron pertama, sedangkan energi ionisasi kedua untuk elektron berikutnya dan seterusnya. Lalu, yang kedua ada proses. Proses energi ionisasi adalah proses yang di mana atom atau molekul kehilangan satu elektron atau lebih elektron, dapat menghasilkan ion positif atau kation. Proses ini dapat terjadi ketika energi yang cukup diberikan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar atom. Langkah-langkah dalam proses ionisasi untuk membentuk ion positif. Yang pertama, pemberian energi. Energi dapat dalam bentuk panas, cahaya, atau listrik. Bisa diberikan ke atom. Energi ini bertujuan untuk mengatasi gaya tarik yang memegang elektron pada inti atom. Yang kedua, pelepasan elektron. Jika terdapat energi yang diberikan cukup besar untuk mengatasi energi ionisasi, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, maka elektron akan terlepas dari atom. Yang ketiga, pembentukan ion positif. Setelah elektron dilepaskan, atom yang kehilangan elektron tersebut, maka akan memiliki muatan positif, karena jumlah proton dalam inti lebih banyak daripada jumlah elektron yang tersisa. Hal ini dapat menghasilkan ion positif atau kation. Energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom disebut energi ionisasi pertama. Jika lebih banyak elektron yang dilepaskan, maka dibutuhkan energi ionisasi yang lebih besar, seperti energi ionisasi kedua untuk melepaskan elektron kedua dan seterusnya. Contohnya, atom natrium atau Na kehilangan satu elektron untuk menjadi ion Na+. Faktor yang mempengaruhi proses ini adalah energi ionisasi dan ukuran atom. Semakin besar energi ionisasi dan ukuran atom, semakin sulit untuk melepaskan elektron. Faktor yang mempengaruhi. 1. Muatan inti. Semakin besar muatan inti, semakin besar daya tarik terhadap elektron, sehingga energi ionisasi meningkat. 2. Jarak elektron dari inti. Semakin jauh elektron dari inti, semakin kecil energi ionisasi yang diperlukan. 3. Efek perisai atau shielding. Elektron di antara inti dan elektron terluar mengurangi daya tarik inti terhadap elektron terluar, menurunkan energi ionisasi. Kecenderungan dalam tabel periodik. Dalam satu golongan tabel periodik, energi ionisasi berkurang dari atas ke bawah karena jari-jari atom bertambah, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar melemah. Dalam satu periode tabel periodik, energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan karena daya tarik inti terhadap elektron meningkat akibat bertambahnya muatan inti. 2. Keelektronegatifan. Definisi keelektronegatifan adalah ukuran kemampuan atom untuk menarik pasangan elektron dalam ikatan kimia. Atom dengan keelektronegatifan lebih tinggi akan menarik elektron lebih kuat daripada atom dengan keelektronegatifan lebih rendah, mempengaruhi sifat kimia dan fisik senyawa. Contohnya, dalam ikatan HCl, klorin lebih menarik elektron daripada hidrogen. Kedua, molekul air H2O bersifat polar karena oksigen menarik elektron dari hidrogen. Ketiga, skala keelektronegatifan. Skala keelektronegatifan yang umum digunakan adalah skala Pauling, dikembangkan oleh Linus Pauling pada 1932. Nilai keelektronegatifan dari unsur-unsur yang paling umum. Yang paling elektronegatif yaitu fluorin dengan nilai 4,0. Yang kedua yaitu oksigen dengan nilai 3,5, nitrogen dengan nilai 3,0, klorin dengan nilai 3,0, karbon dengan nilai 2,5, hidrogen dengan nilai 2,1, sodium dengan nilai 0,9, dan yang terakhir
transium dengan nilai 0,7 yang paling tidak elektronegatif. Cara menggunakan skala. Nilai keelektronegatifan ini dapat digunakan untuk memprediksi sifat-sifat ikatan. Yang pertama, jika dua atom memiliki perbedaan keelektronegatifan yang besar atau lebih dari 1,7, maka ikatan tersebut cenderung bersifat ionik. 2. Jika perbedaannya sedang antara 0,4 hingga 1,7, ikatan tersebut bersifat polar. 3. Jika perbedaannya kecil atau kurang dari 0,4, ikatan tersebut bersifat nonpolar. Kecenderungan dalam tabel periodik. Dalam tabel periodik, terdapat pola tertentu dalam nilai keelektronegatifan. Yang pertama, meningkat dari kiri ke kanan. Ketika kita bergerak dari kiri ke kanan, dalam suatu periode, jumlah proton dalam inti atom meningkat. Ini meningkatkan daya tarik inti terhadap elektron di kulit terluar. Contoh, dalam periode kedua, nilai keelektronegatifan meningkat dari litium atau Fe dengan nilai 1,0 menjadi fluor F dengan nilai 4,0. Yang kedua, menurun dari atas ke bawah. Ketika kita bergerak ke bawah dalam satu golongan, meskipun jumlah proton juga meningkat, jarak antara inti dan elektron di kulit terluar juga meningkat. Hal ini mengurangi gaya tarik inti terhadap elektron. Contohnya dalam golongan halogen, golongan 7A, nilai keelektronegatifan menurun dari fluor F dengan nilai 4,0 menjadi iodin I dengan nilai sekitar 2,7. Visualisasi kecenderungan. Periode maju dari kiri ke kanan sama dengan meningkat. Golongan turun dari atas ke bawah sama dengan menurun. Kesimpulan, keelektronegatifan adalah konsep penting dalam kimia mempengaruhi bagaimana atom berinteraksi satu sama lain. Dengan memahami skala dan kecenderungan dalam tabel periodik, kita dapat memprediksi sifat-sifat kimia, senyawa, dan perilaku ikatannya terbentuk. 3. Logam dan non-logam. Sifat fisik logam mengkilap, itu logam memantulkan cahaya seperti emas dan perak, sering digunakan dalam perhiasan dan dekorasi. Konduktor yaitu logam menghantarkan panas dan listrik dengan baik, seperti tembaga yang digunakan untuk kabel listrik. Maleabilitas dan duktilitas yaitu logam mudah ditempa menjadi lembaran atau ditarik menjadi kawat seperti besi dan aluminium untuk konstruksi dan perkabelan. Kekerasan dan densitas tinggi yaitu logam umumnya padat dan keras, cocok untuk struktur bangunan. Magnetik yaitu beberapa logam seperti besi dapat ditarik oleh magnet, digunakan dalam alat-alat magnetik. Sifat fisik non-logam tidak mengkilap, yaitu tidak memantulkan cahaya seperti karbon dan sulfur. Isolator itu tidak menghantarkan panas atau listrik, digunakan untuk bahan insulasi seperti plastik. Rapuh dan ringan itu mudah patah dan memiliki densitas rendah seperti belerang. Terakhir, beragam wujud itu dapat berupa padatan, karbon, cairan, bromin, atau gas hidrogen. Sifat kimia logam dan non-logam. Sifat kimia logam. Pertama, ia mudah melepas elektron. Artinya, logam itu membentuk ion positif atau kation dan bereaksi membentuk senyawa seperti garam atau basa. Kedua, dia ikatan kuat. Artinya, logam ini memiliki titik leteh. Sifat kedua itu ikatan kuat. Artinya, logam memiliki titik leleh dan titik didih tinggi sehingga tahan panas. Ketiga, mempunyai reaktivitas dengan asam. Artinya, oksida logam bereaksi dengan asam yang menghasilkan garam dan air. Sifat kimia non-logam. Pertama, ia sifatnya menangkap elektron, yang artinya non-logam membentuk ion negatif atau anion dalam reaksi kimia. Kedua, mempunyai titik leleh yang rendah. Non-logam cenderung memiliki sifat lebih lemah dibandingkan logam.
3. Mempunyai sifat reaksi membentuk garam. Non-logam bereaksi dengan logam atau basa untuk menghasilkan senyawa. Keempat, kecenderungan dalam tabel periodik. Kecenderungan sikap logam dan non-logam. Kecenderungan sikap logam. Logam terletak di sebelah kiri dan tengah tabel periodik. Dan sifat logam menjadi lebih dominan ke arah tertentu. Kalau ke arah kiri, sifat logam semakin kuat. Unsur di bagian kiri memiliki energi ionisasi rendah sehingga mudah melepaskan elektron untuk membentuk ion positif atau kation. Ke arah bawah, sifat logam semakin kuat karena ukuran atom bertambah besar, sehingga elektron valensi lebih mudah dilepaskan. Energi ionisasi semakin rendah. Kecenderungan sifat non-logam. Non-logam terletak di kanan atas tabel periodik, dan sifat non-logam menjadi lebih dominan ke arah tertentu. Ke arah kanan, sifat non-logam semakin kuat. Unsur di sebelah kanan memiliki elektronegativitas tinggi, sehingga lebih mudah menangkap elektron untuk membentuk ion negatif atau anion. Ke arah atas, sifat non-logam semakin kuat karena ukuran atom lebih kecil, sehingga daya tarik inti terhadap elektron lebih kuat. Energi ionisasi dan elektronegativitas lebih tinggi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.